Waktu itu saya pulang dari situ muter-muter, ternyata ini daerah industri, banyak pabrik. Nah, saya hitung-hitung, kalau jadi kos, daerah situ kan banyak kos. Dulu 2008 waktu saya masuk, kan masih sepi daerah situ. Masih banyak penjahat-penjahat. Karena gelap gitu ya kalau malam, jadi motor sering hilang, ada preman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pipo. Terima kasih ya teman-teman, dan selamat datang juga untuk teman-teman yang tadinya nonton channel Pecah Telur. Saya kebetulan kan ada di Pecah Telur, kemudian teman-teman subscribe ke channel Pipo Hergianto. Terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman yang belum nonton video saya di channel Pecah Telur, teman-teman juga bisa nonton di situ. Saya cerita banyak tentang pengalaman saya waktu awal-awal saya mulai invest properti. Nah, video ini khusus saya buatin untuk teman-teman yang baru datang dari channel Pecah Telur. Saya cerita lebih detail apa yang terjadi dari properti-properti yang muncul di channel Pecah Telur itu. Wow. Nah, teman-teman, yang pertama, teman-teman itu kan lihat yang saya ngobrol di kos gitu ya, di properti saya cerita, ini loh properti pertama yang saya beli. Yang ngajuin ke 14 bank. Pokoknya ada bank langsung ngajuin kredit 14 bank. Dari 14 ada 3 yang oke. Salah satunya mau membiayai pembelian ini plus renovasinya 3 bulan penuh bisa bayar angsuran. Itu properti yang sangat berkesan bagi saya. Dan menurut saya itu adalah salah satu properti terbaik saya. Karena di situ itu pertama kali saya mulai invest properti tahun 2008. Jadi 2008 itu ketika bangkrut, saya mulai kepikir invest properti. Nah, nyari kan susah teman-teman ya. Akhirnya dapat properti itu. Pertama saya datang, agennya ngomong propertinya 1M. 3 ruko 3 lantai, banyak tuh properti murah banget nih Pak. Cuman 1M. Wow. Nah, kan setelah saya nyari ruko yang bikin merinding itu karena ada orang turun dari tangga itu, saya nggak jelas itu, saya datengin properti yang 3 ruko 3 lantai ini di Tangerang. Nah, ketika saya datengin, buat apa ya? Kalau disewakan cuma laku 50 juta paling. Saya cek sekitar-sekitarnya. 50 juta setahun. Kalau ada yang nyewa. Nah, kan nggak cukup untuk bayar angsuran. Kan prinsip saya, income dari properti harus lebih besar dari angsuran. Seperti yang tertulis di buku ini kan, kita cari properti yang income lebih besar dari angsuran. Nah, kalau 50 juta, propertinya 1 miliar, nggak cukup. Paling murah, kalau 20 tahun ambil promo kredit, paling murah mungkin 6,5 juta per bulan. Kali 12, mungkin 70 juta sekian. Nggak cukup setahun ya. Kalau dapat 50, nggak cukup. Jadi yang bisa kita lakukan, kita cari ya. Waktu itu saya pulang dari situ muter-muter, ternyata ini daerah industri, banyak pabrik. Nah, saya hitung-hitung, kalau jadi kos, daerah situ kan banyak kos. Yang laku itu 700 ribuan, 28 kamar, bisa dapat 18 juta sebulan. Saya hitung-hitung angsuran, ya 15 juta lah. Nah, dengan cara itu, saya ke bank. Tentu teman-teman ke bank, seperti yang saya ceritakan di channel Pecah Telur kan, nggak gampang. Tapi akhirnya bisa dapat kredit 2008 dari salah satu bank, banknya bank syariah ya. Jangkanya kalau nggak salah 15 tahun saya kalau nggak salah. 10 atau 15 tahun teman-teman, saya udah lupa. 2008. Angsurannya tapi saya masih ingat. Kalau angsuran saya ingat 15 juta 415.250. Saya masih ingat karena angsuran itu penting. Dan serunya properti itu 3 bulan kemudian bisa full, dapat 18 juta, angsurannya cuma 15. Jadi income lebih besar dari angsuran. Terpenuhi. Kemudian properti itu tahun 2010 sebelahnya dijual. Ada 2 ruko. Tadi kan 3 ruko. Ini ada sebelahnya 2 ruko. Saya beli juga. Yang 2 ruko ini saya pakai buat Indomaret bawahnya. Atasnya saya sambungin dengan kos saya yang 3 ruko tadi. Jadi bisa 50 kamar. 50. Nanti 2015 tak ubah jadi kos eksklusif. Jadi harganya naik. Tak renov, tak bikin cantik, kasih topi gitu ya, kayak segitiga gitu, biar kelihatan mewah. Nah, kemudian harganya naik, bisa 1 jutaan atau lebih. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu 2017, properti itu saya cari operator. Waktu itu ada namanya Airi Rooms. Nah, dia yang operate. Nah, cuman waktu itu kan bisa harian dan bulanan. Nah,
Kemudian kos itu jadi kos syariah, teman-teman. Kalau teman-teman lihat sampai sekarang pun masih jadi kos syariah. Kenapa jadi syariah? Karena saya nggak mau pusing. Kalau harian itu kan resiko berat, teman-teman. Kalau ada orang-orang yang aneh-aneh masuk kan repot. Makanya saya minta ke Airi, waktu itu memang dia juga nawarin konsep syariah. Oh, kalau pa people, water orang-orang yang nggak sesuai kriteria masuk, kita bikin syariah aja, Pak. Jadi kalau cowok cewek nggak KTP dan sama, nggak boleh. Dia bilang gitu. Oh, menarik, saya bilang. Daripada saya dimarahin Pak RT, Bu RT, sama Pak RW, Bu RW, ya kan? Oke, saya bilang, nggak apa-apa. Makanya jadi kos syariah. Nah, kemudian tahun 2019, itu jadi hotel ultra budget. Karena direnov, kamarnya yang tadinya 50, dikurangi 8, dijadikan balkon, lebih mewah lah, teman-teman. Supaya harganya bisa ngangkat, harganya lebih bagus. Dan akhirnya seperti hari ini, kalau teman-teman lihat kemarin di videonya Pecah Telur, modelnya seperti itu. Jadi lebih mewah, lebih bagus, dan nilainya juga lebih tinggi. Appraisal terakhir, ya rata-rata 8-10 miliar, teman-teman. Appraisal ya, tidak bermaksud menjual, tapi saya kan sering butuh untuk DP, ekspansi properti, saya biasa top up properti saya yang ada, salah satunya properti ini, karena properti ini naiknya cepat sekali. Dulu 2008 waktu saya masuk, kan masih sepi di daerah situ, masih banyak penjahat-penjahat, karena gelap gitu ya kalau malam, jadi motor sering hilang, ada preman. Kalau hari ini, jalannya udah rame sekali jalan itu. Dan kebetulan kan propertinya juga dekat bandara. Jadi orang-orang yang mau ke bandara pagi-pagi, misalnya rumahnya di Bekasi gitu ya, di Bogor, atau lebih jauh lagi. Nah kalau pesawatnya pagi-pagi jam 5 pagi gitu, di bandara kan repot. Masa harus dari Bekasi jam 2 pagi gitu? Nah mereka sering pada nginep di situ, harian, terus besoknya pagi-pagi terbang ke bandara. Sering seperti itu karena dekat bandara. Karena itu cocok buat harian. Padahal teman-teman, properti itu sebenarnya parkirnya susah, parkirnya kecil. Tapi ya karena kebanyakan pada pakai motor, pada pakai ojek online, termasuk mobil atau motor, ya jadinya memungkinkan untuk dibuat parkir seminimal mungkin. Parkirnya itu malah sebagian besar untuk minimarket. Kalau malam, minimarketnya tutup. Ya, jadi anak-anak sering pada parkir-parkir di parkirannya minimarket. Cuman harus pergi ketika pagi. Nggak boleh di situ terus, nanti truk minimarket mau masuk, nggak bisa. Mau bongkar, wah itu repot. Apalagi kalau kesenggol-senggol kan repot. Jadi pagi-pagi dipindah-pindahin. Nah itu properti pertama saya. Dan menurut saya itu adalah salah satu properti yang terbaik, teman-teman. Karena bisa beli dengan DP-nya 0, income-nya lebih besar dari angsuran. Dan capital gain-nya luar biasa, karena saya belinya 2008 ketika ekonomi lagi batuk-batuk, banyak properti yang dijual murah-murah seperti hari ini. Hari ini banyak sekali properti yang dijual murah-murah seperti itu. Sehingga mudah. Beli properti enak mana? Waktu properti lagi bagus-bagusnya atau lagi hancur-hancurnya? Bukan hancur, Pak. Hancur bagi siapa? Hancur bagi pembeli atau bagi penjual? Ya kan? Kalau hancur bagi penjual berarti kesempatan bagi pembeli. Nanti kalau lagi bagus-bagusnya bagi penjual, wah itu kesempatan malah susah kita untuk cari properti seperti itu. Jadi ketika hari ini properti orang bilang lesu, sampai pemerintah terpaksa memberikan insentif-insentif tambahan, saya malah dengan senang hati. Ini waktu terbaik untuk berinvestasi properti, teman-teman. Walaupun saya memang tidak ada rencana menjual ya. Dulu beli properti 900 tambah 1,3 cuma 2,2, sekarang propertinya jadi 10 miliar. Saya tidak ada rencana jual. Karena bagi saya properti itu seperti angsa bertelur emas. Jangan dipotong angsanya, biarin aja bertelur, kita nikmatin telurnya. Apalagi kalau telur emas ya kan, tetesin lagi, jadi angsa bertelur emas, cucu telurnya yang kita nikmatin sampai tua nanti. Jadi kita income-nya dari telurnya itu. Nah kalau naik banyak gimana Pak? Jangan dijual. Karena kalau dijual nanti nggak dapat lagi loh. Nah saya biasa mending top up kreditnya, kemudian ini pakai beli properti lagi yang lain, top up beli properti yang lain. Nah itu properti yang
pertama, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat properti yang kedua, yang ada wartegnya itu, yang ada minimarket, ada wartegnya, itu saya sudah pernah ceritain di video yang ini nih. Nanti teman-teman lihat. Termasuk kalau teman-teman lihat ada yang modelnya seperti ini, itu saya sebenarnya juga udah cerita, itu rumah saya yang dijadikan kos. Nah, ceritanya ada di video yang ini, teman-teman bisa lihat. Begitu teman-teman, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau masih ada yang bingung, tulis di komen ya. Nanti saya coba akan jawab atau mungkin malah usulan dari teman-teman itu menjadi topik video-video berikutnya. Sampai bertemu, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.